warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu guru semua terkait channel YouTube kami. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu guru semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting terkait persiapan UKP PPG ya. Tentunya untuk UKIN ya, karena di UKP PPG itu ada dua jenis kegiatan, yaitu UP dan UKIN. Untuk UP nanti Bapak Ibu akan melakukan ujian pengetahuan yang terdiri dari soal SJT, PCK, dan studi kasus. Untuk yang UKIN, Bapak Ibu akan membuat perangkat pembelajaran lengkap beserta praktek pembelajaran di kelas dengan membuat video baik yang utuh maupun editan. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas untuk referensi contoh modul ajar ya, atau perangkat pembelajaran lengkap untuk UKIN begitu. Nah, jadi jangan di skip videonya ya, supaya Bapak Ibu guru hebat bisa benar-benar paham dan tidak bingung lagi bagaimana cara membuat modul ajar UKIN, tentunya sesuai dengan instrumen yang ada untuk pembuatan UKIN-nya. Langsung saja Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasannya. Baik Bapak Ibu, untuk membuat modul ajar UKIN UKP PPG, di sini akan kami berikan referensinya ya, tentunya berdasarkan instrumen pembuatan modul ajar UKP PPG. Nah, untuk instrumennya Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkannya? Mudah sekali Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu masuk di Google, ketikkan ukm.ppg.dikdasmen ya, langsung kita enter. Nah, nanti akan muncul link-link seperti ini Bapak Ibu, silakan pilih yang ini ya, yang https://ukm.ppg.dikdasmen.go.id. Ini link resmi Bapak Ibu ya, link resmi. Silakan diklik saja di UKM PPG. Nah, di sini ada informasi atau pengumuman terkait untuk UKM PPG atau UKP PPG. Nah, Bapak Ibu jangan terkecoh dengan judul di sini ya, pendaftaran uji kompetensi mahasiswa PPG periode 2 tahun 2025. Ini berarti pada fase ini masih dilakukan terkait uji kompetensi atau UKM PPG untuk mahasiswa prajab ataupun retaker PPG dalam jabatan di tahun 2024 ya. 2024 kemarin begitu ya, yang teman-teman Bapak Ibu yang belum lulus UP, nah itu bisa mengikuti ini uji kompetensi periode 2 di tahun 2025 ini. Kenapa kok di tahun 2025? Iya Bapak Ibu, jadi di tahun ini ya, di tahun 2025 ini Kemdikdasmen sudah 2 kali melakukan uji kompetensi atau UKP PPG ya, sudah 2 kali melakukan ujian begitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu itu, untuk yang PPG dalam jabatan batch atau gelombang 1 di tahun 2025, nanti periodenya periode 3 ya, periodenya periode 3, bukan periode 2. Ini untuk yang PPG prajab dan juga yang teman-teman Bapak Ibu piloting baik 1, 2, 3 yang belum lulus UP. Jadi namanya itu retaker Bapak Ibu yang tidak lolos gitu. Nanti bisa ikut ujian ulang gitu ya, agar nanti bisa lolos mendapatkan sertifikasi pendidik. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita kembali ke materi ya, untuk pembuatan modul ajar UKIN. Tentunya di sini silakan Bapak Ibu, di bagian pengumuman ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu gunakan terkait persiapan UKP PPG ya.
Untuk kali ini kita akan melihat instrumen UKIN-nya ya. Instrumen UKIN di sini Bapak Ibu ya, banyak sekali untuk setiap jenjang dan mata pelajarannya, baik untuk BK dan non BK. Untuk di video kali ini kami memberikan referensi modul ajar UKIN UKP PPG untuk PGSD Bapak Ibu. Jadi kita akan klik instrumen yang PGSD saja ya. Nah, kita cari yang PGSD Bapak Ibu ya. Di sini banyak sekali jurusan ya, baik SD, SMP, SMA begitu ya. Silahkan nanti diklik saja ya, sesuai dengan jenjang Bapak Ibu. Karena kita referensinya baru PGSD, kita klik saja PGSD. Nah, ini ada instrumen PGSD PP dan instrumen PGSD RPP. Nah, kalau yang PP ini Bapak Ibu, kalau yang PP ini terkait ini ya, terkait Bapak Ibu kepribadian, penampilan gitu, lebih ke penampilan Bapak Ibu ya, baik ke wajah gitu ya, atau ke perhatian siswa, atau nanti ke busana juga ada Bapak Ibu ya. Semuanya dinilai, nanti silakan bisa dibaca, di-download terlebih dahulu, Bapak Ibu pelajari bagaimana sih nanti kita ketika UKIN ekspresi kita di kelas, bagaimana pakaian kita rapi atau tidak, kaku atau tidak kita, murah senyum atau malah marah-marah atau bagaimana, atau nanti percaya dirikah atau tidak, atau nanti takut-takut gitu ya. Di sini semua ada Bapak Ibu, ada instrumennya. Jadi silahkan nanti bisa dipelajari terlebih dahulu dan belajar di depan kaca gitu ya. Bagaimana cara menjadi guru yang profesional dengan ekspresi yang ceria, kemudian bertutur kata yang baik, artikulasinya yang jelas ya, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk saja ke yang modul ajar Bapak Ibu ya. Kita masuk ke yang modul ajar saja, yang RPP. Nah, ini Bapak Ibu, ini instrumen untuk yang modul ajarnya ya, tidak jauh berbeda dengan ini. Untuk tujuan pembelajarannya itu nanti ada kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sangat baik, merumuskan tujuan pembelajarannya sesuai dengan KD. Ini sepertinya masih lama Bapak Ibu ya. Kalau sekarang, kalau di kurikulum kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka ini CPATP ya, CP ya, dan indikator, bukan KD. Ini masih 13 ya. Ini ya, kalau ingin baik sesuai dengan KD dan indikator, dan ini tersusun rapi ya, runtut gitu. Kalau baik mau acak-acakan mungkin boleh ya, nilainya B. Kalau yang kurang, ini kurang sesuai dengan CP gitu ya. Kalau kurang sekali, tidak sesuai dengan CP dan indikator. Untuk tujuan pembelajarannya ini juga harus memuat ABCD ya, audience, behavior, condition, and degree gitu ya. Nah, ini kalau mau nilai sangat baik, memuat aspek ABCD dan menggunakan KKO. KKO itu kata kerja operasional seperti ini. Nah, ini KKO Bapak Ibu ya. KKO ya, taksonomi Bloom untuk ranah kognitif. Semakin tinggi C-nya itu nanti semakin hot ya. Kalau C1, C2 ini lot, C3 medium, C4, C5, C6 ini hot gitu. Nah, lanjut untuk di bagian tujuan pembelajaran. Nah, ini ya, kalau ingin nilainya sangat baik juga harus semuanya hot ya. Berarti C4, C5, C6. Kalau baik itu tidak semuanya hot. Jadi misalkan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu itu ada 3, jadi 2 hot, 1 lots gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau kurang ini ya, kecil mengimplementasikan hotsnya. Kalau kurang sekali tidak mengimplementasikan hots, mungkin yang lots ya, C1, C2 gitu, C3 gitu ya. Nah, kemudian materinya berbasis TPACK ya. TPACK itu menggunakan model pembelajaran yang ada komponen teknologinya ya.
TPACK berarti yang teknologi zaman sekarang. Misalkan kalau Bapak Ibu di modul 1 itu ada diferensiasi, TARL, CRT, UBD. Nah, gunakan itu begitu. Kemudian ini materinya disusun secara tematik ya, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ini kalau mau baik tidak semuanya, kalau yang sangat baik semuanya gitu. Nanti bisa dipelajari Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk materinya juga harus yang komprehensif, disusun berurutan, logis gitu ya, kalau mau nilai sangat baik. Kemudian ini di bagian LKPD sesuai dengan indikator dan materi, mengakomodasikan karakteristik siswa, itu sangat baik. Kalau baik, LKPD-nya sesuai indikator dan materi pembelajaran. Kalau kurang ini belum sesuai, kalau kurang sekali tidak lengkap gitu ya. Itu di bagian LKPD. Nah, ini TPACK ya, kembali lagi ke TPACK model pembelajarannya. Nah, ini tadi berbasis TPACK atau Bapak Ibu berbasisnya itu pendekatannya tadi diferensiasi, kemudian TARL, UBD, CRT gitu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu skenario pembelajarannya menggunakan pendekatan ya. Tadi ya diferensiasi ya, seperti itulah sesuai dengan modul 1 gitu. Modelnya PBL, PJBL, Discovery Learning, ya terserah Bapak Ibu ya, tentunya harus sesuai dengan sintaknya. Kalau PBL sintaknya PBL, kalau PJBL sintaknya PJBL, seperti itu. Metode sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu ya, nanti harus lengkap sesuai dengan sintaknya. Kemudian ini kreatif yang bermakna dan menyenangkan ya. Kemudian menggunakan teknologi Bapak Ibu ya, media pembelajarannya harus menggunakan teknologi kalau ingin nilai yang sangat baik, dan dengan multimoda dan relevan dengan bahan ajar. Teknologinya macam-macam gitu. Kemudian menggunakan atau memanfaatkan media yang konkret dan benda nyata yang menarik ini ya. Ada semuanya Bapak Ibu, nanti bisa dicek ya. Nah, ini media pembelajarannya itu bisa ada pengetahuan, sikap, keterampilan ya, 3 aspek ya, memuat 3 aspek dan yang lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada evaluasi juga ya, sumbernya itu sumber belajar, ada internet, ada variatif begitu ya, yang bervariatif. Nah, ini ya. Kemudian evaluasinya ini meliputi 3 aspek, kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Nah, evaluasinya otentik. Nah, ini evaluasinya ya berupa tes atau non-tes, ada instrumen, rubrik, pedoman persekoran, kunci jawaban, lengkap soalnya gitu. Semuanya lengkap Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penerapan di modul ajar ya. Nah, untuk evaluasinya juga sama Bapak Ibu ya, C4, C5, C6, sama seperti tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya apa, sesuaikan saja instrumen evaluasinya gitu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penerapan di modul ajarnya ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama tentunya kita cover modul ajar UKIN UKPPG. Kita menggunakan contoh kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran IPA kelas 5, semesternya tentunya 1 ya, semester berjalan, karena nanti pelaksanaan UKIN-nya itu di semester 1 gitu ya. Nah, seperti biasa identitas modul Bapak Ibu ya, ini materinya tentang cahaya dan sifatnya. Untuk alokasi waktunya 2 JP ya, 2 kali 35 menit, karena SD 35 menit jadi 2 JP 2 kali 35 menit. Kemudian lanjut ke aspek yang lain di modul ajar, sama seperti yang biasa dibuat gitu ya. Untuk formatnya disesuaikan dengan masing-masing. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini model pembelajarannya, pendekatannya TPACK, saintifik, diferensiasi. Kita pakai diferensiasi Bapak Ibu ya. Di modul 1 ada diferensiasi ya.
Kemudian model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Nanti sintaknya berarti harus PBL. Ada 5 sintak kalau PBL, Bapak Ibu ya. Lanjut ke tujuan pembelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajarannya tadi ya, harus memuat ABCD, ada KKO dan juga HOTS gitu. Coba ya. Nah, ini ya. ABCD, KKO ya, KKO dan HOTS gitu ya. Tiga itu kita cek ya. Nah, ini ya, dengan melakukan percobaan peserta didik dapat memerinci dengan benar. Nah, ini sudah ABCD Bapak Ibu ya, sudah ABCD. Kemudian menggunakan KKO ini memerinci, mendukung, membuat. Ini KKO ya, ini C4, KKO C5, KKO C6. Berarti HOTS ya. Coba kita cek di KKO. Nah, tadi kita pakai yang C4, memerinci. Nah, ini memerinci. Di C5 kita pakai tadi apa tadi? Mendukung ya, mendukung. Yang C6 kita pakai membuat. Nah, ini. Ya, memerinci, mendukung, membuat. Ya, sudah HOTS Bapak Ibu ya, sudah sesuai dengan instrumen. Semoga saja ini sudah menabung nilai sangat baik ya. Lanjut kita kegiatan pembelajarannya, ada pendahuluan, inti, penutup. Seperti biasa Bapak Ibu ya, di bagian pendahuluan ada salam, doa, persepsi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masukkan kegiatan mindfulness Bapak Ibu dengan mendengarkan lagu Koisera Sera ya, melakukan mindfulness ini sesuai dengan modul kedua Bapak Ibu ya, pembelajaran sosial emosional. Kita masukkan di modul ajarnya biar mendapatkan nilai plus gitu. Kemudian di kegiatan inti kita tadi menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Nah, Problem Based Learning itu terdiri dari 5 sintak ya. Sintak pertama, fase orientasi peserta didik pada masalah. Ini ya, fasenya itu menyiapkan media ajar, memulai menayangkan gitu ya. Nah, kalau ingin lebih terlihat siswa yang aktif Bapak Ibu, di sini, nah ini gurunya diganti ya, siswa mulai melihat, mulai menyaksikan tayangan. Nah, tayangan sebuah video pendek ya. Ini ya. Kemudian siswa, kita ganti di depannya siswa, jadi terlihat yang lebih aktif tuh siswanya. Siswa diajak guru untuk kemudian siswa melakukan tanya jawab bersama guru. Kemudian guru ya, jangan kemudian ya, dengan guru begini. Jadi di awal-awal itu lebih banyak ke siswanya Bapak Ibu. Diolah saja kalimatnya gitu ya, agar nanti terlihat itu oh di depannya siswa, berarti lebih aktifnya tuh siswa gitu ya, student center. Nah, di sini ya, siswa dibagi gitu ya. Siswa dibagi ke dalam, nah gitu ya. Kemudian, nah ini kita tadi masuk ke fase 1 Bapak Ibu ya. Tadi dilakukan menayangkan video pembelajaran gitu ya, atau gambar-gambar, tanya jawab bersama guru.
Kemudian sintak yang kedua, melakukan pembagian kelompok ya, lebih ke melakukan pembagian kelompok, membagikan LKPD, melakukan guru memberikan instruksi terkait pengerjaan LKPD begitu ya, dan tanya jawab terkait LKPD-nya. Kemudian di sintak ketiga itu fase membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, ini menggunakan diferensiasi proses Bapak Ibu ya. Prosesnya itu nanti melihat gambar gitu ya. Untuk yang visual ya, nanti diberikan gambar-gambar gitu, dipelajari anak-anak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang auditory nanti diberikan artikel gitu ya, dibaca gitu ya. Untuk yang kinestetik nanti diberikan percobaan gitu dengan alat-alat yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian di sintak yang keempat, fase mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ini lebih ke diferensiasi produk Bapak Ibu. Untuk yang kelompok visual, membuat poster ya, kelompok auditory presentasi lisan, kemudian kinestetik praktek ya, praktek model eksperimen begitu. Kemudian di sintak yang kelima, fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil karya atau dari diskusi kelompoknya masing-masing gitu ya. Yang kelompok auditory nanti apa, kinestetik apa, visual apa gitu. Kemudian bagian penutup Bapak Ibu seperti biasa ya, melakukan kesimpulan, melakukan refleksi, apresiasi, salam, doa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk asesmen ya. Baik Bapak Ibu, kita ke asesmen ya. Tadi kita sudah untuk kegiatan pembelajarannya, baik kegiatan pendahuluan, inti maupun penutup. Baik Bapak Ibu, ini kita bisa diganti ya. Untuk guru-gurunya ini di awal lebih baik ditulis peserta didik begitu ya, peserta didik, agar nanti terlihat peserta didiknya lebih aktif gitu. Peserta didik, nah, melakukan diskusi kelas untuk evaluasi diskusi kelompok, guru memberi umpan balik ya. Nah, peserta didik, nah ini peserta didik melakukan tanya jawab tentang didik dan guru gitu ya. Peserta didik mengerjakan nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jika bisa diganti peserta didik di awal, diganti peserta didik di awal Bapak Ibu. Jadi agar modul ajar Bapak Ibu nanti terlihat student center ya, aktif peserta didiknya bukan gurunya. Nah, di sini ya, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan. Ini peserta didik menyampaikan pendapatnya tentang manfaat. Nah, siswa ini jadi satu saja kalau peserta didik semua Bapak Ibu ya. Peserta didik diberikan, nah, peserta didik diberi peserta didik menyampaikan salam dan doa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, untuk asesmennya ya, ada tadi ya, asesmennya tadi 3 ranah ya. Kita cek lagi tadi asesmennya 3 ranah kalau nggak salah. Nah ini ya,
tiga ranah, tiga aspek ya. Jadi kognitif, afektif, psikomotorik semuanya ada gitu ya. Nah ini sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah ini tekniknya sikap, pengetahuan, keterampilan. Sudah tiga aspek Bapak Ibu ya. Untuk instrumen, mohon maaf, untuk instrumen penilaian juga sudah ada ini ya. Ada instrumen penilaiannya, baik untuk yang keterampilan, kemudian sikap dan pengetahuan. Nah ini produk ya. Kemudian ini ya. Nah ini LKPD Bapak Ibu ya. LKPD untuk audio ya. Nah, ini untuk audio, ini LKPD untuk kelompok visual, audio. Maaf, LKPD untuk kinestetik ya. Ini bahan bacaan. Oke, daftar. Oke, tanda tangan. Oke, sudah selesai untuk yang modul ajarnya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke lampiran-lampiran. Yang pertama ada bahan ajar atau materi pembelajaran ya. Kemudian LKPD-nya. Nah, ini LKPD yang diberikan kepada siswa ini ya, di print diberikan kepada siswa. Ada anggota kelompok, nama kelompok ini ya. Ada soalnya ya. Nah, ini simak video, nanti diberikan video, ada soalnya. Nah ini menceritakan kembali ya, audio menceritakan kembali, yang visual diberikan gambar-gambar, pertanyaan, kemudian membuat poster ya. Oke. Untuk yang kinestetik ini ya diberikan pertanyaan ya, melakukan uji coba Bapak Ibu ya, percobaan. Nah ini lampiran langkah percobaannya, percobaan 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian ada lampiran media pembelajarannya. Media pembelajarannya sepertinya YouTube Bapak Ibu ya, video dan juga PPT. Nah ini screenshotan PPT-nya. Nah boleh untuk PPT-nya, boleh link Bapak Ibu ya, boleh link nanti ditaruh di Google Drive, boleh. Kalau Canva juga boleh ditaruh di linknya di sini, tidak perlu screenshotan juga tidak apa-apa, atau mau di screenshot juga tidak apa-apa. Nah ini screenshotannya ya. Nah ini ada instrumen penilaiannya Bapak Ibu ya, sesuai dengan di sini tadi. Nah ini ada instrumen, ada rubrik, penskoran, kunci jawaban lengkap gitu. Ini tadi kisi-kisi ya, kisi-kisi. Nah ini C4, C5, C6. Kemudian soalnya dan juga kunci jawabannya ya. Kurang penskorannya tidak ada. Kurang penskoran ini Bapak Ibu. Mungkin kunci jawabannya ini bisa dibuat tabel Bapak Ibu ya, tabel, kemudian ada skor benar berapa, salah berapa. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk penerapan instrumen ini, instrumen modul ajar atau RPP ya. Untuk nilainya kurang sekali, baik, sangat baik, diterapkan di modul ajarnya. Dan untuk modul ajar ini seperti biasa Bapak Ibu akan kami lampirkan di link deskripsi video kali ini, agar bisa memberikan Bapak Ibu referensi ya, bantuan bagaimana sih membuat modul ajar UKIN sesuai instrumen itu seperti apa gitu. Tentunya tadi ya Bapak Ibu ya, di tujuan pembelajarannya harus menggunakan KKO, harus memenuhi aspek ABCD. Kemudian di kegiatan intinya itu ada sintaknya, model pembelajarannya apa ya. Kalau model pembelajarannya PBL, sintaknya harus ada PBL nih. Kalau PJBL, sintaknya harus PJBL gitu ya, harus ada sintaknya. Kemudian tadi menggunakan apa pendekatannya. Kalau diferensiasi ya apa, diferensiasi produk, proses, atau konten. Boleh salah satu, boleh dua, boleh semua. Kalau semua mumet Bapak Ibu ya, disesuaikan saja dengan kemampuan. Satu diferensiasi boleh gitu ya, misalkan proses saja, atau konten saja, atau produk saja boleh, atau gabungan dua, atau semuanya juga boleh, terserah Bapak Ibu kemampuannya sampai mana menguasai diferensiasi ya. Tidak perlu dipaksakan, kalau hanya paham satu diferensiasi pakai satu, proses boleh, produk boleh, konten boleh gitu ya. Nah
tidak perlu semuanya ketiga-tiganya, itu bebas Bapak Ibu ya. Kalau tidak bisa menguasai diferensiasi, boleh CRT, boleh UBD, boleh TARL, bebas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi ya, untuk instrumennya harus lengkap ya, harus ada 3 aspek gitu ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian ada lengkap juga, ada kisi-kisi, kemudian pedoman persekoran, kunci jawaban, dan lain sebagainya. Kemudian untuk medianya Bapak Ibu diusahakan ada yang teknologi ya, ada teknologinya. Kemudian medianya harus menarik gitu dan dilampirkan juga. Kalau misalkan takut filenya itu kebesaran Bapak Ibu ya, karena ada maksimal ukuran filenya, yaitu kalau tidak salah 10 MB. Untuk medianya Bapak Ibu bisa melampirkan linknya saja dimasukkan seperti yang di YouTube tadi. Kalau YouTube kan di file tidak bisa Bapak Ibu ya, linknya saja dimasukkan. Kalau misalkan media Bapak Ibu Canva itu nanti screenshotannya banyak, terlalu banyak, Bapak Ibu bisa memasukkan link Canva-nya, atau mungkin kalau PPT taruh di Google Drive, bisa ditempelkan, di copy paste linknya saja gitu ya, baik dalam bentuk link atau maupun QR juga boleh, bebas Bapak Ibu. Yang penting file Bapak Ibu itu tidak pecah ya, diusahakan jangan dikompres Bapak Ibu ya, meminimalisir penguji itu susah membacanya gitu. Lebih baik nanti linknya diselipkan saja dalam bentuk link atau mungkin QR link gitu ya, untuk hal-hal yang besar seperti di media pembelajaran, kemudian di bahan pembelajaran kalau bahan ajar Bapak itu banyak gitu ya. Kemudian untuk LKPD-nya, kalau misalkan Bapak Ibu ada LKPD yang lewat live worksheet ya, secara online gitu kan, atau Quizy gitu kan ya, kalau di screenshot kan nanti banyak Bapak Ibu ya LKPD seperti itu, nanti dilampirkan saja linknya, link Quizy atau link live worksheet begitu. Baik, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk referensi modul ajar spesial untuk UKIN ya, dan untuk di video kali ini baru yang PGSD. Untuk yang jenjang yang lainnya menyusul, semoga nanti diberikan kesehatan agar bisa membersamai Bapak Ibu untuk PPG hingga lulus. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.